Selamat malam, Pak Dori. Kami adalah kelompok pertama. Anggotanya yaitu saya Bella Angelika Chandra, dan ada Kevin Adrian Chandra, Ricky Saputra, dan Ervina Hifani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu latar belakang akan dibacakan oleh Kevin Adrian. Kevin. Latar belakangnya bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini mencapai 10.000 kedai kopi dan diprediksi masih akan terus bertumbuh hingga tahun 2020 dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi mencapai 4,16 miliar setiap tahun. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat nikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Jumlah kopi konsumsi Indonesia per tahun dari tahun 2010 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 ini. Pada umumnya, perbedaan yang paling jelas dalam kedai kopi memiliki dua perbedaan, yaitu kedai kopi take away dan juga kedai kopi pada umumnya. Kedai kopi take away ini muncul karena kebutuhan konsumen yang begitu besar terhadap kopi. Namun waktu yang dibutuhkan mendapatkannya relatif sedikit, perlahan muncul konsep drive-thru. Nikmati kopi tanpa harus duduk di kedai kopi, memesannya dari kendaraan dan kemudian pergi. Belum lagi perkembangan teknologi yang memungkinkan calon konsumen memesan kopi hanya dari aplikasi smartphone. Di Indonesia sendiri terbilang belum ramai memanfaatkan fitur pemesanan secara online dari aplikasi smartphone. Mungkin mengingat sajian kopi yang datang dengan tidak panas lagi, itu juga menjadi tantangan bagi pemilik kedai kopi untuk menggunakan layanan pemesanan kopi melalui aplikasi smartphone. Usaha kedai kopi Indonesia secara umum masih menggunakan strategi konvensional di mana calon konsumen yang datang pesan kopi dan kemudian duduk menikmati kopi di kedai. Dari sini pemilik kedai kopi pasti akan berpikir keras menawarkan suasana yang tidak hanya nyaman tapi memiliki konsep yang khas agar mampu meningkatkan daya tarik pengunjung. Ada kedai kopi yang memiliki konsep minimalis pada dekorasi kedai kopinya, ada juga yang menggunakan konsep sajian dengan mengkombinasikan makanan yang dapat meningkatkan karakter rasa kopi dan sering dikenal dengan sebutan coffee pairing. Dan makin lagi konsep yang diterapkan pemilik kopi dengan harapan dapat membantu peningkatan penjualan kopi bisnis kedai kopinya. Tantangan di konsep ini meningkatkan konsisten menyajikan kopi karena beberapa kedai kopi yang awalnya memulai bisnis kedai kopi perlahan malah fokus menjadi kafe. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Ervina. Latar belakang dalam memilih e-commerce sebagai media usaha. Kedai kopi gula merah ini penjualannya secara online. Kedai kopi gula merah menjual berbagai macam minuman, bahkan sampai ke makanan. Salah satu produk yang cukup banyak peminatnya yaitu kopi gula merahnya, yang cukup kekinian dengan kemasan botol yang dapat dibawa dengan mudah kemana saja, yang dapat memudahkan konsumen. Selain itu juga, minuman yang dijualnya mulai dari kopi gula merah, matcha latte, coklat, coklat coffee, dan makanan yang dijual di kedai kopi gula merah ini memboloni roasted, bahkan sampai rasanya uniknya yaitu isi ayam dan isi sayuran. Regi cookie brownies. Kopi gula merah merupakan kopi susu yang dicampur dengan gula merah. Coklat merupakan minuman yang rasa coklat yang dapat diminum anak-anak sampai orang dewasa. Apabila konsumen suka coklat dan suka kopi, kedai kopi gula merah ini menyiapkan juga minuman rasa coklat kopi. Tidak hanya itu saja, dengan inovasi lainnya, yaitu matcha latte yang dapat dinikmati anak-anak dan bahkan orang yang kurang menyukai kopi. Bomboloni adalah kue donat yang berasal dari Italia. Bomboloni memang memiliki bentuk yang berbeda dari donat pada umumnya, yang berlubang di tengah. Bomboloni adalah jenis donat yang memiliki filling atau isian di dalamnya.
dengan bagian luar yang biasanya hanya ditaburi gula halus. Filling atau isi donat bomboloni sangat beragam, mulai dari krim keju, pasta coklat, selai serikaya, selai kacang, fla vanila, dan masih banyak lagi. Inovasi yang kami lakukan adalah bomboloni biasanya terdapat isian, tapi lebih ke rasa manis seperti coklat, matcha, krim keju, dan masih banyak lagi. Sedangkan kami membuat sesuatu inovasi dengan memberikan isian ayam kecap Bombay dengan begitu berbeda dari bomboloni yang biasanya. Bagi masyarakat atau konsumen sebagai cemilan dan penahan lapar, bomboloni ayam ini kaya akan vitaminnya, seperti daging ayam yang memiliki protein. Bagi pengusaha, penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh para pengusaha untuk membuka usaha baru. Penelitian dapat dijadikan inovasi bomboloni yang baru dan juga dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa lain yang ingin membuat inovasi dan peluang bisnis yang baru dan menguntungkan. Profil tempat usaha, nama, logo, slogan, SDM, dan lain sebagainya. Nama website www.kedaikopigulamera.com. Logo website bisa Anda lihat dalam presentasi kami. Slogan website, coffee is always a good idea. Jenis produk yang dijual kopi. Target konsumen, kedai kopi gula merah ini menargetkan konsumen mulai dari anak-anak remaja sampai ke orang tua, bahkan dari kalangan menengah sampai atas dengan harga yang cukup bersahabat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Untuk segmen pasar, segmentasi berdasarkan demografis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari semua kalangan, karena kedai kopi gula merah ini menjual minuman kekinian yang banyak diminati masyarakat sekarang ini, dan makanan cemilan yang dapat dinikmati konsumennya. Segmentasi pasar dilakukan mengingat terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Segmentasi berdasarkan geografis, yaitu masyarakat sekitar kota Palembang. Pemesanan bisa dilakukan via online melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Untuk target pasar, pengusaha harus melakukan penetapan pasar setelah melakukan strategi segmentasi pasar. Dalam hal target ini, usaha kedai kopi gula merah menargetkan bisa laki-laki dan perempuan. Target awal promosi produk adalah lewat media sosial, bisa ke sekolah-sekolah setelah pandemi, sehingga langkah yang tepat untuk pemesanan produk kedai kopi gula merah ini dapat menarik konsumen dengan keunikan yang dimiliki dan cepat menyebar di Palembang. Positioning, tujuan penetapan posisi pasar adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Keunggulan produk ini dibanding lain adalah dengan memiliki rasa unik dan gurih tersendiri, dengan yang dapat membuat konsumen ingin memakan lagi dan memberikan efek yang menyenangkan. Satu, strength, kekuatan memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses pengolahan yang mudah, kebersihan produk terjamin, harga bahan baku yang cukup murah, produk yang ditawarkan tidak menggunakan bahan pengawet atau zat-zat berbahaya lainnya. Yang kedua, weakness, kelemahan, harga bahan baku yang kurang stabil, produknya mudah ditiru, pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan kelemahan dari kedai gula merah ini. 3, opportunity, peluang bisa menjadi alternatif sebagai minuman dan makanan pengganti cemilan. Threat, ancaman, produk yang diperdagangkan berupa coffee shop pasar yang mudah tersingkir akibat maraknya coffee shop yang buka di Indonesia, khususnya Palembang. Adanya pesaing yang lebih inovatif. Bab 2.
Yang pertama, deskripsi singkat tampilan web. Terlihat dari tampilan ini, terdapatnya kasir untuk mengisi laporan pemesanan kedai kopi gula merah, lalu membuat laporan. Setelah itu laporan yang telah dibuat langsung ke manajer, seperti yang terlihat pada gambar ini. Akan dilanjutkan oleh Kevin. Oh, maaf. Bab 3 akan dilanjutkan oleh Ervina. Terima kasih. Desain tampilan web di blog. Deskripsi singkat tentang desain web di blog. Blog Kopi Gula Merah ini menjual berbagai minuman dan makanan terlihat di blog minuman kopi gula merah, coklat kopi, matcha latte, dan coklat, yang harganya mulai dari 18.000. Lalu makanan yang ada terdapat bomboloni dengan isi sayur dan daging ayam ini merupakan suatu inovasi yang berbeda dari yang lain. Fuji Cookie Brownies merupakan brownies dengan campuran cookies. Saat menggigit per potongnya, langsung merasakan 3 rasa, ada brownies, cookies, bahkan biskuitnya. Lalu terdapat lagi mochi bunga telang yang sangat menyehatkan. Dengan begitu, dapat memberikan efek sehat. Harga mulai dari 20.000 per porsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin Adrian. Kevin. Ya. Bab 4 desain tampilan web di Google Site. Deskripsi singkat tentang desain web di Google Site ini merupakan web di kedai kopi gula merah tentunya. Kedai kopi gula merah ini merupakan kopi dan juga terdapat snack. Terdapat macam menu kopi, mulai dari gula merah ini merupakan produk yang cukup bestseller dan sangat cocok bagi konsumen yang menyukai kopi dengan campuran susu dan gula merah. Gula merah ini merupakan gula alami yang lebih menyehatkan. Bukan hanya menyehatkan, melainkan bagi yang sedang diet sangat cocok dikarenakan lebih rendah kalori dibanding dengan gula biasanya. Tidak hanya kopi gula merah, terdapat beberapa minuman lain yaitu kopi, matcha latte, dan coklat. Bagi yang tidak menyukai kopi minum coklat latte dapat menjadi pilihan. Harga minumannya mulai dari 18.000 hingga 20.000. Kedai kopi gula merah ini juga menjual beberapa snack mulai dari fuddy cookie, brownies, bomboloni, dan mochi bunga telang. Snack ini sangat cocok bagi teman minum kopi dan berbagai macam varian menu dan harga. Bisa dilihat dari gambar sketsa, terdapat dari tampilan home-nya dan juga mengenai tentang profil kopi kedai gula merah ini. Next, ada juga berbagai tampilan produknya seperti mochi, terus bomboloni, dan juga terdapat berbagai varian kopinya. Di Google Site ini juga terdapat kontak us untuk di IG atau WA-nya bisa berhubungi di nomor tercantum tersebut untuk memulai pesanan yang mau dipesankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Untuk desain brosur iklan di PowerPoint, deskripsi singkat tentang brosur iklan yang dibuat. Brosur adalah buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Brosur ini merupakan brosur kedai kopi gula merah dengan memiliki berbagai menu, mulai dari macam-macam minuman dengan yang bestseller kopi gula merah. Tidak hanya itu, terdapat juga berbagai macam makanan atau snack-snacknya dengan minuman dan minumannya dimulai dari harga 15.000 sampai 25.000
dan jam buka kedai kopi gula merah ini buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Seperti gambar brosur iklan beserta file yang ada di bawah ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang.